Sedangkan kolbu ini sendiri kan banyak perdebatan. Kolbu itu apakah kolbu itu hati? Apakah sama dengan hati? Apakah kolbu itu lebih daripada hati? Atau bagaimana? Itu akan kita bahas. Insya Allah dengan dua teman saya. Yang pertama ada Saudara Alian, beliau alumni S1 Unida Gontor, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Yang kedua ada Saudara Fateh, yang juga guru Ana di jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam, S1 Gontor juga. Dua-duanya sama-sama staf sekretaris fakultas. Masya Allah, panutan sekali. Hafal daya Ana yang tidak staf. Baik, langsung saja tanpa banyak bicara. Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Kita akan bersama beliau berdua 1 jam ke depan, insya Allah. Baik, sebelum kita menelaah lebih dalam, mungkin kita akan bahas dari dasarnya sih. Apa itu sebenarnya kolbu? Ya. Mungkin takut orang banyak yang memiliki perspektif berbeda tentang kolbu ini. Apakah kolbu itu bisa berhubungan? Apakah kolbu itu bisa dididik? Apakah kolbu itu hanya sekedar hati ataukah lebih dalam daripada hati? Mungkin Saudara Alia nih yang sering berbicara tentang hal hati bisa membantu menjelaskan apa sih sebenarnya kolbu itu. Bu Yurun, Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman saya sendiri ini, saudara Tambah sudah memberi saya waktu dan tempat berbicara. Mungkin kalau dari yang saya pahami, maksudnya yang saya belajar itu banyak perspektif utama tentang kolbu dan hati. Banyak perspektif utama. Mungkin karena apa ya? Saya lebih suka praktisi ya. Orang itu kalau mau melakukan istilahnya ini sudah tepat belum ya, ini sesuai rasa hati ini sesuai kolbu atau enggak ya, ini udah tepat sesuai yang disebarkan Rasulullah apa enggak ya gitu kan. Betul. Dulu emang saya sering dibayang kalau dia alumni Gontor jelas banyak perbedaan di antara sana, antara kolbu itu memang banyak perdebatan antara beberapa ulama pun kan. Yang saya ambil intinya nggak semua orang itu mengetahui makna hati itu sendiri. Nggak semua orang itu tahu makna kolbu itu sendiri. Kadang orang itu memikirkan hatinya sesuai atau enggak. Aku mau ngelakuin ini nih, kok nggak trek gitu ya di hati gitu. Kayak nggak pas gitu di hati, kayak kurang tepat gitu. Tapi secara logika masuk gitu. Nah di sini ada perbedaan makna. Kalau secara akal berarti kan masih secara manusiawi istilahnya. Nah, ini juga sama yang dijelaskan Ustaz Khalid. Hati yang terpaut masih dengan akal itu artinya belum sepenuhnya hati yang lahir dari si ruh. Nah, mungkin ini agak dalam, cuma aku gambarin gini aja biar semuanya bisa nangkep. Manusia itu tergolong seperti HP istilah. HP. Ruhnya Allah itu kan suci. Di Al-Quran sudah dijelaskan, kutiupkan ruhku kepadamu, ya kan. Nah, ini memang ruh itu suci, murni dari Allah. Terus jiwa itu ruh tuh tadi ruh itu istilahnya kayak listrik di HP. Oke. Kalau jiwa itu seperti yang
istilahnya kayak sistem lah ya, sistem yang di dalam yang bisa buat pakai buat berpikir ataupun pakai buat kita mencari dan mendownload apapun itu gitu kan. Terus itu jiwa gitu kan. Murni memang apa yang dilakukan HP itu. Contoh ya, kita memakai HP itu buat searching di Facebook lah istilahnya atau di IG nih. Oh, Ana mau ikut acaranya ini nih, Kambusa ini ya kan. Berarti kan harus searching nih. HP-nya habis baterainya, harus dites. Harus dites. Nah, ngetes ini otomatis kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tes ini. Terus berjalan lagi, udah mulai ada nih isi dayanya. Dayanya udah ada. Kita carilah itu. Nah, untuk mencari itu kan sistemnya berjalan dari mesin ya. Mesin itu kayak raga gitu. Ya kan. Terus kayak Intel dan lain-lain, terus yang ada RAM berapa giga itu ibaratnya pikiran, akal. Pas akal konslet ya istilahnya, akal konslet terus kayak nggak nyambung. Nggak mungkin orang itu bisa mencari ikut acara ini. Gitu. Oke. Ya kan? Nggak mungkin dia bisa mencari acara ini. Terus dalam artian ya memang kalau mau nyambung kita tahu makna hati, makna kolbu itu sendiri, ya kita harus tahu apa dan kenapa kita ada di dunia ini. Satu, yang tadi kan. Dua, kita harus tahu ini sudah sesuai nggak sama syariahnya, ini sesuai nggak sama akidahnya, ya kan? Ini udah sesuai nggak sama apa yang Allah mau. Karena Allah itu bimbing dari hati seseorang. Bukan dari hanya dari akal seseorang. Akal itu terbatas. Kenapa Allah itu sering menjelaskan ya kan kepada Rasulullah, kalau kita menyebut Allah, ya kan, hati kita bergetar. Seluruh bergetar. Ya karena yang bisa nyambung sama Allah itu hati. Ya kan? Secara rasa. Allah itu gaib. Ya kan? Allah itu gaib. Cara memang kita nggak bisa menggambarkan. Dan kita rasakan lewat hati. Dan itu kan gaib juga, ya. Sama-sama gaib. Secara rasa ini kan gaib. Kalau secara gampang lagi nih, biar lebih simpel. Coba saya mau buat kopi kan. Nah, kopi. Kita tahu rasa kopi itu. Kan orang bilang ini manis. Orang mau menjelaskan manis gimana? Nggak tahu. Dia hanya bisa melihat, oh ini kopi itu hitam. Oh ini kopi itu dari kopi, berbentuk kopi. Yang physically itu maksudnya? Iya, tapi secara maknawi, secara ini kan beda. Jadi konteks kalau dibilang bagaimana sih, tadi kan dikasih judul mendidik hati. Untuk kita mendidik hati diri kita sendiri, ya khususnya ya kan. Ini kan untuk apa ya? Lebih mengenal diri kita sendiri, bagaimana mengatur diri kita sendiri agar lebih apa namanya? Dekat sama Allahnya bagaimana. Karena setiap orang itu akan lebih dekat dengan Allah ketika dia sudah mengenal dirinya sendiri. Sudah mengenal, oh aku kurangnya di sini nih. Oh aku kurangnya ketika ngadepin orang masih marah, ya kan. Masih kesel, masih mudah mangkel dan lain-lain. Oh aku susah nih ngatur secara logikanya, kok aku kurang nyambung ya kalau dia jelaskan kayak gini-gini. Berarti kan di situ ada muhasabah diri. Nah, untuk muhasabah diri secara logis dan secara apa namanya hati itu harus jalan dua-duanya, ya kan. Nah, bagaimana bisa jalan? Harus ada dua komponen yang ada. Contoh, secara logis kita harus berjalan positif. Ya. Secara hati kita harus berjalan dengan nyaman. Ya kan? Allah turun itu ketika kita sudah nyaman dengan rasa kita dekat dengan Allah.
nyaman dengan ketenangan diri kita. Orang itu banyak yang nggak tenang, kenapa? Karena dia belum menemukan jati diri dia sendiri. Ini bener nggak ya? Itu udah sesuai nggak ya? Gitu kan. Banyak ulama dulu itu kenapa beliau banyak sekali membuat karya, banyak membuat hasil, banyak membuat apa istilahnya pergerakan dan lain-lain. Satu, karena beliau sudah mengenal dirinya sendiri. Aku kurangnya di mana, lebih ana di mana, ana harus apa setelah ini. Itu bukan hanya secara logika, tapi juga secara hatinya kita. Ini udah tepat atau belum? Kok kurang nyaman? Kalau saran saya pribadi, saya lebih mengutamakan hati. Karena apa? Karena hati itu murni Allah yang bimbing gitu. Tapi kalau secara logika nggak masuk, ya kan? Saya jalani dulu. Ini dari pengalaman saya, pengalaman. Mungkin saya langsung cerita pengalaman. Saya jalani. Setelah lama, akhirnya saya menemukan jawaban itu. Bukan karena kita meninggalkan akal, tidak. Akal itu harus tetap berinteraksi, berjalan, ya, untuk mencari jawaban. Tapi untuk secara rasa, untuk secara hati itu sendiri, kita nggak bisa langsung mendapatkan itu. Harus kita jalani dulu. Jalani step by step, nanti baru terjawab. Oh, ini jawabannya. Nah, disitulah kayak puzzle diri kita itu yang sebelumnya A sampai Z ya. Yang sebelumnya B sama C bolong, itu jawabannya masuk. B dapat. Terus C dapat pelan-pelan. Dikit tambah dapat. Semakin kita mengikuti kata hati dan minta bimbingan sama Allah, itu semua pasti ada dapat jawaban. Oke, itu aja dari saya. Baik, nanti sebelum ke Saudara Fatih ini jadi menarik ya, Jan ya. Kan kita juga sering mendengar domir ya. Apa sih itu domir? Sautun sogir fi qalbin amik. Itu suara kecil yang terdapat dalam hati kita yang paling dalam. Nah, yang ingin Anda tanyakan itu, apakah kolbun ini sama dengan domir? Apakah maksudnya apakah ada tingkatan sendiri? Kolbun itu seperti ini, domir itu lebih lagi, lebih datik, atau seperti apa? Atau hanya berbeda nama saja? Sebenarnya kalau domir dan apa tadi? Kolbun dan domir. Kolbun itu lebih ke physically-nya, maksudnya masih lebih luar lah istilahnya. Masih lebih luar. Dan hati itu sendiri yang tadi domir. Domir itu lebih ke untuk lebih mengeluarkan gitu loh. Jadi contoh. Mungkin saya gambarkan biar lebih gampang. Untuk kolab itu, istilahnya ini gelas ya, ada gelas. Oke. Ini hati ya, hati kolab itu sendiri. Nah, untuk kita mengisi ini, ya kan. Nah, itu ada namanya domir, ya kan. Nah, ini berarti kolabnya di sini, domirnya lebih dalam. Tuh. Jadi kalau kayak kan kalau saya itu pribadi lebih seneng ini ya, kalau teman-teman banyak yang baca buku dan lain-lain, kalau saya lebih seneng berguru. Jadi kalau baca mungkin saya masih kurang banyak, saya akuin itu. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham dan lebih mengerti. Tapi kalau untuk segi berguru dan pengalaman yang saya jalani itu, kebanyakan seperti itu. Jadi hati itu sendiri, kolab itu sendiri, itu masih baru wadahnya, ya kan? Baru luarannya. Untuk kita mengupayakan untuk melakukan itu baru domir. Kadang kan ada orang yang nggak jalan sesuai ritme nih, masih domir kayak dia gitu. Sohi. Ya kan? Bukan berarti nggak ada hatinya kan tetap ada, kolabnya masih ada. Jadi itunya nggak ada, gitu. Domirnya itu. Ini itu aja dari saya. Baik. Terima kasih untuk jawaban kalian, ini sangat menarik ya, sangat benar-benar menyentuh kolbun, bagaimana cara kita harus memahami kolbun dan apa itu domir. Nah, untuk selanjutnya itu ada kata-kata mendidik nih sebelum kita kulik ke dalam. Nah, untuk Fateh sendiri, ini mendidik ini sebenarnya konteksnya seperti apa sih, Teh?
apa sih makna mendidik ini, atau hanya sekedar akademik itu sudah termasuk pendidikan, atau mendidik atau non akademik seperti kita ajarkan, atau mungkin kalau kita dulu di pondok mendengarkan kulu matarahu wa matasma'u wa mataf'alu fahiya al ibadah. Kita di mana ya? Kulu tarbiyah. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, semuanya adalah pendidikan. Nah, sebenarnya pendidikan ini atau mendidik ini seperti apa sih sebenarnya konteksnya? Oke, terima kasih Saudara Tambusai yang sudah memberikan saya waktu sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjawab. Tapi sebelum saya menjawab ke daerah pendidikan, saya akan singgung sedikit tentang kolbu itu. Jadi ada beberapa buku yang saya baca. Salah satunya buku Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di situ banyak dijelaskan apa itu kolbu dan lain sebagainya, itu sampai 8 unsur. Nah, kemudian dari saya pribadi itu ke 8 unsur jiwa kolbu manusia itu ternyata Kayaknya sinyalmu ada jelek. berapa? Teh, sinyalmu putus-putus teh. Saya pindah dulu berarti ya? Apa gimana? Patah-patah ya suaranya? Ini pertama patah-patah, yang kedua layar ente kurang jelas juga di sini. Oh gitu. Gimana saya pindah tempat dulu? Sinyalnya tempat kali. aja. Tempat. Iya. Belakang kalian di belakang kalian. Iya. Boleh, pindah dulu aja teh. Bentar. Sabar. Dan dulu. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Ya, yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya. Di Indonesia mungkin sedang takbiran. Kalau di sini, di Turki sendiri, sedang menunggu waktu berbuka dalam 2 jam ke depan. Di jam 8 lebih 5 apa 9, saya kurang tahu. Kalau tidak salah itu waktu berbuka. Nah, untuk teman-teman yang hadir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Tema kali ini tentang mendidik kolbu. Dan sudah hadir bersama kita juga Ketua IKPM yang baru, Muhammad Nuryadin 91, yang katanya 17 tahun. Tapi di sini ada 91, Masya Allah. Mungkin Ustadz Yadin ingin bertanya, dipersilakan. Ya. Sambil menunggu Saudara Fateh sedang pindah tempat mencari sinyal terbaik. Enggak. Ternyata pindahnya ke belakang juga. Lihat. Kelihatan guys. Nah, ini Ahsan. Gimana? Ahsan. Ahsan ya? Oke. Jadi kita lanjut saja langsung. Maaf teman-teman atas ketidaknyamanan ini. Jadi saya langsung. Jadi secara garis besar, jadi hasil konklusi dari bacaan saya itu ada 3. Jadi komponen pada manusia itu ada jasad, ada juga ruh. Oke. Nah, ruh itu ada di dalam ruh itu ada namanya jiwa. Nah, jiwa itu ada 3 lagi di dalamnya. Jadi terdiri dari kolbu, nafsun, sama akal sehat. Nah, kolbu tadi sudah dijelaskan sama saudara Alian. Jadi intinya kolbu adalah tempat berlabuhnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah wadah. Kemudian domir, apa itu domir? Bisikan manifestasi dari kemarifatan kita kepada Allah. Jadi ketika cahaya itu sudah masuk ke dalam jiwa, sudah masuk ke dalam kolbi, maka hasilnya adalah domir. Berarti domir itu adalah buah bisikan ya? Halus. Atau hasil ya? Hasil. Bisikan. Makanya kalau kita di pondok, pakai domirnya gitu, jangan keterlaluan sama orang, jangan suka bercanda berlebihan. Berarti itu domir. Oke, paham. Nah, kemudian ada nafsu. Kalau nafsu itu segala sesuatu yang berkaitan dengan biologis, hewani. Ya kan? Kayak misalkan kalau teman kita ada yang saya nggak nafsu makan nih, nggak nafsu makan.
saya nggak nafsu tidur nih, saya nggak nafsu tidur, berarti tidak ada keinginan biologis untuk melakukan hal tersebut. Oke. Makanya dia sifatnya hewani, karena hewan itu makan, hewan itu tidur, hewan itu main, berhubungan badan, itu semuanya yang bersifat biologis, itu adalah Hewani. nafsu. Nah, hewani. Nah, kita pindah ke yang ketiga nih, akal sehat. Nah, yang dimaksud mendidik itu, yang kita didik adalah akal sehat. Oke. Makanya al-insanu bukan al-insanu hayawanun natik. Lewat. Al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berakal. Makanya antara nafsu, hewan punya nafsu, manusia juga punya nafsu. Satu ini yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu akal. Nah, akal ini yang bisa kita didik. Kalau kita lihat hewan-hewan di luar, apakah ada yang bisa dididik? Oke, mereka hanya pintar menirukan seperti dolphin, lumba-lumba, burung kakatua. Mereka hanya mampu menirukan, tapi tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan. Assalamualaikum, misalkan burung kakatua. Waalaikumsalam, dia jawab, tapi dia nggak tahu arti waalaikumsalam itu apa. Dia nggak tahu maknanya. Tapi kita sebagai orang muslim, sebagai manusia yang berakal itu tahu dan paham bahwa itu adalah kalimat rahmat, kalimat selamat untuk kepada kita saudara muslim. Itulah yang disebut dengan akal. Manusia berakal. Maka yang dididik adalah akal manusia sendiri. Akal itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk berlogika. Pertama, kemudian akal itu untuk mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melihat kebesaran-kebesaran ilahi yang ada di bumi. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah selalu menegaskan, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala ta'qilun, afala tubsirun, ya kan? Afala ta'lamun. Itu manifestasi dari akal pikiran. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala ta'lamun. Apakah kamu tidak mengetahui, kamu tidak memperhatikan, kamu tidak mempelajari? Nah, itulah gunanya akal. Maka hasil daripada jiwa yang terdidik, akal sehat yang kita didik, yang kita latih, kemudian nafsu yang kita tundukkan, kemudian kolbun atau hati yang kita isi dengan cahaya ilahi, maka itu kita akan menjadi manusia yang sempurna, jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka disebutkan nafsul mutmainnah. Nafs, wahai jiwa yang tenang. Karena dia sudah sempurna. Ketiga unsur itu tadi. Itu teman-teman. Nah, kalau untuk makna mendidik sendiri itu dalam arti seperti apa sih Teh? Maksud Anda itu apakah mendidik itu hanya sekedar yakfi dengan cukup dengan pelajaran, ataukah ada di luar-luar itu? Dari makna mendidik itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, makna mendidik itu sebenarnya ada dari luar sama ada dari dalam diri sendiri. Eksternal maupun internal diri kita sendiri. Iya. Jadi intinya mendidik dari awal itu adalah kita mendidik diri kita sendiri. Kita mendidik namanya orang yang manusia itu tidak luput dari namanya dosa. Al-insan. Jadi harus al-insan tidak lepas dari dosa, salah dan lupa. Ketika kita belajar salah itu biasa, tapi kalau ketika kita mengulangi kesalahan yang sama, itu berarti kita rugi. Kan kalau kita mengulangi lagi, lama-lama itu akan menjadi dosa buat kita sendiri. Jadi mendidik itu kesadaran kita sendiri, kita ingin berubah. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Nah, makanya mendidik yang paling utama adalah mendidik diri sendiri dulu. Kita perbaiki jiwa tadi, kita perbaiki satu persatu, kita tata. Nah, kemudian insya Allah nanti dari pikiran kita sendiri, jiwa kita sendiri itu akan ikut baik. Kemudian yang dari eksternal, dari luar badan kita, ya kita bisa mencari teman-teman orang yang sefrekuensi. Dalam artian mereka adalah orang-orang soleh yang mau mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan, kepada kebenaran-kebenaran, kepada ketaatan, ya kan, kepada ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya kita untuk mendapatkan pendidikan itu di pendidikan kolbu. Makanya dikatakan
Tombo ati, ya kan ada 5 perkaranya. Salah satunya bergaulah dengan Orang soleh. orang-orang yang soleh. Betul. Tombo ati itu kan internalnya ada zikir malam, saum, kemudian ukhuwah Islamiyahnya ada tadi itu. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan baik dan lambat laun kita akan terdidik dengan sendirinya. Berarti kalau anak tarik di sini ente setuju dong ada kata-kata di slogan kita dulu kita di pondok, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan, terus apa yang kamu perbuat dan lain sebagainya itu adalah pendidikan. Iya, pendidikan. Benar, pendidikan. Jadi konteks pendidikan di sini itu ada 2, ada konteks negatif sama konteks positif. Oke. Karena pendidik itu pendidikan sendiri adalah ya hanya kata mendidik itu. Tapi yang beredar di masyarakat adalah pendidikan itu positif kan. Ininya positif, warnanya positif. Oh, mendidik dengan yang baik. Tapi ada sisi negatif dari pendidikan itu sendiri. Ketika kita berada di lingkungan yang salah, maka suasana yang buruk itu akan mempengaruhi pikiran kita. Suasana buruk itu yang mendidik alam bawah sadar kita untuk menjadi orang yang negatif. Karena jadi ingat Itu yang satu saya maksud, mafuzat makanya kalau nggak saya salah itu bertemanlah dengan penjual parfum jika Anda ingin ikut wangi. Ya sih, cara langsung kan itu maknanya sampai ke sana ya. Jadi kita kalau ingin menjadi orang yang soleh maka Betul. bertemanlah dengan orang yang soleh. Toh misalnya pun kalian punya teman yang bisa katakan ghairu soleh atau tidak soleh ya dalam makna sesungguhnya, maka itu hanya sebagai teman, bukan, jangan sampai itu membawa diri kalian kepada arah yang tidak soleh tersebut. Ya nggak sih? Baik, ini mungkin pertanyaan selanjutnya sesuai dengan tema. Akhirnya kita bisa sampai ke tahap mendidik kolbu. Nah, menurut Fatya sendiri, bagaimana sih cara kita ya, sebagai kaum muda, entah itu mau muda, milenial, tua dan sebagainya, ini anak rasa ini akan bisa menjadi satu tema parenting gitu ya. Tema mendidik anak juga termasuk sih. Bagaimana sih cara kita mendidik kolbu itu sendiri? Bagaimana kita Bagaimana cara mendidik kita kolbu? mendidik kolbu agar sampai kepada goals-nya? Nanti akan ada pertanyaan, sebenarnya hasil atau goals dari mendidik kolbu itu apa sih? Tapi sebelum ke sana mungkin bagaimana cara kita mendidik kolbu secara Islam lah yang jelas. Oke. Dalam mendidik kolbu itu kita tidak pernah terlepas dari ada yang namanya kesadaran. Jadi kalau Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, cara terbaik untuk mendidik diri sendiri adalah mengenal diri sendiri dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mereka harus tahu nih fisik saya gimana, kemudian sifat saya seperti apa, untuk apa saya diciptakan dan kepada siapa saya akan dikembalikan gitu. Jadi pertama kali itu dia harus mengenal dirinya sendiri. Dan poin ini juga disetujui sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, disetujui bahwa manusia itu kalau mau mendidik dirinya sendiri dia harus sadar dulu. Jadi selama dia belum ada kesadaran dia tidak akan pernah bisa menemukan cahaya kolbu itu. Dia tidak akan pernah bisa menemukannya gitu. Makanya ditekankan para ulama salaf, ulama-ulama tasawuf itu mereka harus mengenal sifat Allah. Oke. Ketika mereka sudah tahu, oh saya ini udah berada di jalan yang salah ini, saya ingin berubah yang lebih baik, saya ingin mendidik pribadi saya menjadi yang lebih baik lagi, saya nggak mau melakukan hal bodoh yang dulu. Maka dikatakan dia harus mengenal sifat Allah, sifat uluhiyah maupun sifat rububiyah, asma, nama-nama Allah. Jadi kan kayak Asmaul Husna, Fatah, Rozak, Ya Matin, Ya Qawi. Dia harus tahu, harus paham. Nah, sebenarnya manusia itu mudah saja untuk memahami sifat-sifat Allah tersebut. Jadi mereka harus bertaubat dulu. Setelah mengalami kesadaran, maka taubat yang diutamakan.
Oke. istighfar. Maka dia harus bertobat, dia harus berjanji bahwa tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dulu. Oke, saya dulu seorang preman, pezina, pencuri dan lain sebagainya. Tapi dia harus kembali firru Kembali kepada ilallah, fitrahnya yang kembali suci. kepada fitrahnya gitu. Kembali. Jadi dia harus kembali kepada fitrahnya dulu, ya kan? Dia berzikir, bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya menjadi tenang. Baik. Nanti lambat laun, ketika dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan berdoa. Otomatis, kalau misalkan dia sudah kenal nama Allah, kemudian dia sudah beristighfar, dia berdoa kepada Allah. Ketika dia berdoa, dia akan membayangkan bahwa Allah itu seperti apa. Kan anak-anak muda itu kadang-kadang eh, masih kurang pengetahuan tentang sifat Allah. Jadi mereka belum bisa merasakan nikmatnya beribadah. Jadi secara simpelnya, orang beribadah itu harus tahu Sembah. siapa yang dia sembah. Itu dia seperti apa. Kalau misalkan kita mau bertobat, oh Allah Tawwabin, Allah sangat penerima Oh, ampunan. Maka ketika beribadah itu kita berhadapan dengan siapa? Oh, orang yang sangat eh, pengampun gitu. Maka dengan sendirinya insya Allah kita akan khusyuk. Allah Maha Pengampun. Kita membayangkan bahwa Allah sedang melihat kita dan Allah mengelus kepala kita. Pada saat itu kita berdoa sekencang-kencangnya. Kalau perlu menangislah. Lepaskan semuanya. Karena Allah adalah Maha penerima taubat. Nah itu. Kita mendidik dari dalam diri kita dulu. itu Bersihkan, keluarkan apa semuanya. arti dari ini fa'inam takun taro fa'inahu yaroka itu muhsin ya? Apa? Ihsan. Ihsan. Mawal ihsan ya. Mahwal ihsan. Antabudullah karena Anta katarahu budallaha fa'in lam yakun taro fa'inahu yaroka. fa'ilam takun tarohu Fa'inahu fa'innahu yaroka. yaroka. Baik, untuk kalian nih, Makanya itu. untuk Nur Alia sendiri mendidik, bagaimana sih cara mendidik kolbu itu ya? Mungkin kalian punya pandangan sendiri kan dari segi yang sebagai pengalaman sudah ahlinya, sudah expert di bidang hati dan hati. Gimana ya? Iya, kalau gimana ya? Mendidik hati. Sebenarnya kita tuh nggak bisa mendidik hati kita sendiri. Yang bisa mendidik itu apa namanya? Ya Allah yang ngasih gitu loh. Jadi pertama yang harus kita luruskan itu bukan bagaimana cara mendidik, tapi niatnya dulu bagaimana. Tuh, mungkin bisa sekalian menjawab pertanyaan dari Irfan nih. Kolbu, cara mendidik kolbu. Jika konteksnya objeknya orang yang Ustadz Irfan tuh. Pengabdian Kendari. awam tentang agama, let's say preman dan sebagainya. Jadi mungkin yang kita masuk di sini kolbu ini mungkin lebih ke apa ya? Bukan sebagai dia wadahnya mungkin ya. Agar bagaimana hati ini bisa merasuki jiwa-jiwa kita yang salah menjadi benar. Mungkin seperti itu sih. Oh, yang masih kayak gitu ya. Kalau saya anak pribadi nih, dari pengalaman yang anak alami itu, kalau pertama anak dulu pernah kan berusaha kayak, kok anak kurang salah nih di sini nih gitu, kok anak kayak kurang tepat nih di sini gitu. Ya udah jalanin aja gitu kan dengan sesuai cara rasana, secara syariahnya bagaimana, kita diri kepada Allah ya duha, ya puasa dan lain-lain, ya seperti itu dan lain-lain gitu kan. Terlepas dari itu, siapapun itu, anak ngerasain sendiri, entah itu anak ketemu orang yang ya mohon maaf ya, yang dulunya mantan preman, mantan itu, anak pernah sering ketemu. Terus dulu yang mantan TSK gitu kan, mantan ini dan lain-lain, itu ada anak punya teman gitu. Jadi kenapa mereka itu kalau dibilang dulunya itu bingung, bukan? Karena mereka nggak tahu tujuan dirinya itu untuk apa. Karena Ana sendiri pun nggak tahu siapa yang sebenarnya Ana sembah. Allah itu seperti apa sih? Allah itu rasanya bagaimana kalau deket sama Allah itu? Coba kalau mau muhasabah nih, dari lahir sampai sekarang, waktu nyebut ya Allah dalam hati itu bener-bener bergetar nggak sih rasa hati itu? Kalau belum,
Nah, itu berarti belum sampai tujuannya. Belum benar-benar dekat sama Allah. Kalau memang apa ya, ana bukan mengana-anakan atau apa. Ana ngerasain itu gitu. Gimana sih deket? Ya Allah, susah dijelasin gitu. Deket sama Allah itu benar-benar kayak dirangkul, benar-benar kayak ya Allah tuh hadir gitu loh. Kayak kita lagi pusing, ya Allah. Terus dengan apa segala ritme hidup itu kayak gini kayak gini. Otomatis kan kita berusaha mendekat kepada Allah nih. Itu waktu benar-benar curhat atau apa, ya Allah, itu benar-benar kerasa gitu. Allah tuh sedang dekat sama kita, kayak seolah-olah tuh ngomong, udah ente nggak apa-apa gitu, aman, urusan ente itu semua udah tenang. Nah, di sini makna baru disebut itu kayak ana nih sudah mendidik kolbu ana apa belum? Oke. Sebenarnya nggak usah dicari di situ. Fokus sama tujuan. Nanti Allah sendiri yang mengatur dan mendidik kita, hati kita seperti apa. Gitu. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih. Oh, Fateh menghilang. Nggak Teh, sinyalmu jelek. Sinyalmu hilang. Panggil lagi katanya. Dia suruh join dulu dah. Join. Udah. Dana invite. Oke. Ntar guys, ada sedikit kendala. Memang kalau online ini seperti inilah kendalanya. Baik, alhamdulillah kalau hadir lagi bersama kita Ustadz Baudhi Muhammad Al-Fatih. Padahal tempatnya sama ya. Padahal di belakang kalian. Baik, ini mungkin bisa dijawab oleh Fatih. Mungkin nanti kalau misalnya ada kurang saya tambah oleh Alien juga. Izin bertanya Ustadz. Bisa ditambah juga sama Ustadz Tambusai. Wah, karena bukan ahli di bidangnya ini. Sebenarnya kita mengikuti hati apa akal Ustadz? Buyurun, Fatih Bey. Sebenarnya kita mengikuti hati atau akal? Ya. Hati atau akal? Sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Jadi hati itu juga punya cara untuk berpikir. Jadi kalau di kepala kita ini logika, ini untuk berpikir kan. Ini teman-teman kalau misalkan anak ada pernyataan yang salah mohon diperbaiki. Nanti saya akan perbaiki. Nah, sepaham saya, mohon maaf, sepaham saya. Jadi kalbu itu mempunyai cara untuk berpikir dengan sendiri. Oke. Jadi benar kalau ada misalkan ada kata-kata ikuti kata hatimu. Itu benar, kata hatimu. Ikuti kata hati karena hati kita yang sesungguhnya adalah hati yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu persoalan, dua-duanya sulit ini. Mungkin masalah perjodohan, pilih dia apa ini. Yang satu hitam tapi manis, yang satu putih ganteng tapi kaya gitu. Bingung nih. Di situ kita disarankan sama Nabi SAW untuk berdoa, sholat istikharah. Bisikan pertama yang muncul dari dalam hati, itulah ilham. Itu yang disebut dengan ilham, itu petunjuk. Bisikan pertama, misalkan, oh ini pilih aja yang hitam manis gitu, insya Allah kamu akan bahagia bersamanya gitu. Jadi bisikan pertama itu adalah akal, hati, akalnya hati. Tapi kita nggak sebut akal, hatinya itu. Kita sebut tadi apa? Domir. Itulah yang dikenal dengan domir. Pakai domirmu. Kalau lagi ngapa-ngapain, kita lihat nih teman yang lagi murung tiba-tiba. Ya coba kita jangan pakai logika langsung. Udah rasain apa yang dia sedang rasakan. Maka yang muncul pertama kali, oh dia lagi sedih. Hati kecil kita, hati kecil yang ngomong, berarti itu benar. Maka itulah hati, bisikan hati. Benar. Nah, mungkin kalian ada tambahan? Akal atau hati? Ada. Tafadhol. Jadi kalau hati dulu apa dulu. Kadang kan gini, Ana juga pernah ngerasain. Ini dari pengalaman Ana pribadi aja lah. Jadi Ana pernah kan ngerasain kok kayak dari hati aja nih ya, kayaknya gak cocok nih.
secara akal nggak logis soalnya kayak gitu. Tak lakuin. Kok bisa salah gitu loh. Kok bisa beda jawabannya? Kok nggak sesuai gitu kan? Loh, katanya hati itu udah sesuai sama apa yang Allah mau. Satu, Allah itu mendidik kita itu nggak hanya katanya hati. Kita harus terus mengikuti gitu loh. Meskipun salah, dalam artian salah bukan salah agama ya, konteks dalam salah. Soalnya sesalah-salahnya kita mengikuti hati ya istilahnya, kok ini ya Allah tak pasrahkan ke engkau, anak ngikuti apa kata hati. Ya kadang salah kan, anak pernah ngerasain itu salah. Tapi setelahnya itu pasti ada keindahan, bukan kebenaran ya. Kalau kebenaran itu kan udah pasti kayak dibilang orang, oh pasti bener nih. Menurut manusia secara logis kita bener. Enggak, belum tentu. Tapi secara keindahan, kalau Hikmah dari gitu. Allah itu sendiri, iya. Kalau keindahan dari Allah itu sendiri turun, set, baru kita dapat jawabannya. Itu nggak bisa terkata, nggak bisa dimasuk logika, tapi nyaman di hati. Nah itu baru jawaban. Jadi nggak bisa kita langsung, apa namanya, ini kok harus mengikuti hati tapi nggak sesuai, ini harus gimana. Akal itu kita pakai untuk hal yang positif. Contoh, kita mau makan, berarti harus masak dulu dong, beli dulu ini, kita mau kerja harus ini, kayak gitu. Tapi kan di masa-masa ada transisi perbedaan itu, transisi persamaan yang membuat kita bingung, yang membuat kita buntu atau yang lain-lain. Nah, sebelum itu terjadi, buntunya itu, kan pasti kerasa nih, kok kadang anak kok nggak cocok ya. Ya itu jangan dilakuin, gitu loh. Berarti itu tandanya hati kita mengingatkan kita. Allah tuh menurunkan ruh itu tadi, nur cahayanya Allah itu mengingatkan lewat situ gitu. Itu mungkin pengalaman Ana dan serasa Ana. Baik, terima kasih untuk saudara Fatih dan saudara. Dan ini banyak ya, banyak masukan juga dan baik pertanyaan dari teman-teman. Insya Allah akan kita jawab bersama-sama. Ini ada lagi dari _Rudaningsih. Assalamualaikum, mohon izin bertanya pada Ustadz Fatih, bagaimana cara mendidik kolbu dengan kesadaran diri sendiri, dan di manakah letak nafsu itu, dan nafsu itu bisa mempengaruhi apa? Mungkin bisa dijawab, Oke. Ustadz Fatih. Pertama tentang kesadaran, yang kedua tentang nafsu ya. Oke, kembali lagi. Seperti yang saya ngomong tadi di Mukodimah di awal, mungkin masih belum paham atau memang belum ikut, bahwa kesadaran itu lahirnya dari diri sendiri. Jadi kesadaran itu bisa dibilang petunjuk atau sinyal dari Allah bahwa Allah itu mengingatkan kita atau merindukan kita. Jadi benar-benar itu dialami oleh semua manusia. Entah mungkin yang tadinya mungkin seorang pendosa dan lain sebagainya. Ana yakin 100% dia pernah merasakan getaran adanya, ayo lo, sadar lo. Ayo lo, ente udah jauh seini, kapan mau sadarnya, kapan mau tobatnya. Ana yakin semua orang itu pasti merasakan hal yang itu. Maka orang-orang yang bertobat adalah orang yang mengikuti kesadaran itu. Dia mengikuti dan mencari. Sedangkan sebaliknya orang yang sadar tapi tidak mau mengikuti kesadaran itu, dia tidak sadar bahwa dia sedang dikasih petunjuk sama Allah, ya udah, dia akan tetap berada di jalan yang tidak benar. Maka orang-orang yang mengikuti kesadarannya sendiri, dia akan bertaubat. Dia akan bertaubat kepada Allah dan mengikuti fitrahnya, yaitu fitrah manusia itu suci dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesadaran itu lahir dari petunjuk dan semua orang pasti merasakan kesadaran itu. Kemudian nafsu. Apa tadi letaknya ya? Di manakah letak nafsu itu, dan nafsu itu bisa mempengaruhi apa? Kalau secara struktur, nafsu itu letaknya ada di kolbi. Ada di hati orang. Nah, itu alamiah fitrah dari Allah. Ada nafsu. Jadi orang hidup tanpa nafsu, yaitu bukan orang berarti.
Jadi nafsu sendiri di sini adalah segala keinginan atau kemauan yang bersifat biologis dan hewani. Buat apa Allah ciptakan nafsu ini? Yang pertama buat manfaat manusia itu sendiri, untuk makan, untuk minum, untuk ini. Tapi nafsu juga itu bisa menyeleweng. Dia punya sifat syaitonia gitu, bisa menyuruh kita berzina, mencopet dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Maka itulah yang disebut dengan nafsul amarah namanya. Ada nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Secara garis besar ada 3 yang saya pahami. Ada juga nafsu-nafsu yang lain, cuman secara garis besar itu yang disebutkan dalam Al-Quran ada 3. Maka letak nafsu sendiri itu ada di hati. Sifatnya memaksa. Sifat nafsu itu memaksa. Karena dia keinginan kuat yang bersifat biologis. Kenapa Allah ciptakan nafsu? Yang pertama itu tadi untuk untuk keperluan manusia supaya bisa bermanfaat. Kemudian yang kedua untuk latihan. Manusia itu bisa melatih dirinya. Maka Rasulullah katakan jihad yang paling berat itu bukan jihad melawan musuh, tapi melawan nafsumu sendiri, jihadun nafs. Maka jihad yang paling berat sekali itulah jihad melawan nafsu kita. Sebenarnya bukan melawan, menundukkan. Akhirnya nafsu amarah tadi tunduk sehingga didominasi oleh nafsu-nafsu kebaikan tadi. Itu dia. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin kita ada waktu sampai 18.35 waktu Turki ya. Atau 18.40 lah paling lama, karena kita bersiapkan untuk buka puasa di sini, teman-teman. Baik, ini ada mana Alien yang tinggal? Alien. Mana dia menghilang? Ini ada pertanyaan dari Johan Lisa. Ini adalah dulu pernah ke UNIDA juga, orang Malaysia, mungkin Fatih tahu. Dulu mungkin ikut ini. Dia juga pernah kenal juga dari CMS dulu. Ntar kita invite Alien. Tamam. Manusia akan didedahkan dengan yang mana dahulu, ibadah atau tauhid. Didedahkan ini maksudnya apa ya? Anak kurang paham juga. Didedahkan. Dibedakan mungkin. Apa Enggak, ini bahasa Malaysia, anak kurang paham juga. Udah lama nggak pulang kampung. John, mungkin bisa ditulis dengan bahasa Inggris atau mungkin bisa dijelaskan dulu, nanti kami lewati. Jadi pertanyaan Johannes ini menjadi pertanyaan terakhir pada hari ini. Kemudian ada Irfan Milenial. Karena jujur li, jika kita bawa pembahasan ini dengan diksi yang tadi kalian sampaikan, bisa aja orang awam kayaknya akan ngerasa berat dan dengan pemilihan diksi yang dipilih. Ya, mungkin sarannya bisa untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Mohon doanya untuk Irfan, karena memang sifatnya sharing. Jadi ini sepengetahuan kami saja, apa yang kami pelajari, apa yang kami rasakan, apa yang kami perbuat. Ya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada kurang-kurangnya, mohon untuk ditabayunkan, untuk diklarifikasi seperti itu. Karena kami juga masih belajar seperti itu. Dari Underscore juga Ningsih, terima kasih untuk Ustadz Irfan ya, Ustadz Irfan Milenial, Masya Allah. Tadi Ustadz Fatih dikatakan setelah berzikir terus berdoa, kita bayangkan Allah itu seperti apa, itu maksudnya apa? Sebenarnya kalau saya rasakan ini beliau ada tadi sedikit salah, sebenarnya sudah dikoreksi. Dan tadi dikatakan kita harus bisa menemukan cahaya. Gimana kita tahu cahaya itu ada di dalam diri kita? Nah, tafadhol Ustaz Fatih. Oh, saya lagi nih. Iya, ini pertanyaan untuk Ustaz Fatih. Tadi kan Ustaz Fatih katanya mengatakan setelah kita berzikir pada Allah, kita membayangkan Allah itu seperti apa. Maksudnya itu bagaimana katanya. Takutnya kita membayangkan untuk Allah kan itu tidak benar. Karena setahu Anda juga, kita tidak akan bisa membayangkan Allah itu seperti apa. Kita tidak akan kuat. Itu dalam, kalau nggak salah itu pelajaran dalam pelajaran Tauhid. Karena pernah baca di kelas berapa. Oke, sebenarnya maksud saya itu ingin menyederhanakan bahwa supaya ibadah ini kita lebih berisi. Jadi kayak semacam tingkatan. Setiap orang tuh punya tingkatan ibadah masing-masing. Ada yang biasa, yang sedang, kemudian yang udah tingkat tinggi. Nah, maksud kami di sini adalah untuk menyederhanakan bahwa
gimana sih setiap orang tuh punya caranya untuk khusyuk masing-masing. Sorry, mungkin menurut pengalaman saya saja, menurut pengalaman saya pribadi bahwa untuk saya pribadi, untuk khusyuk beribadah kepada Allah, jadi saya membayangkan sifat atau zatnya, bukan bentuknya. Mohon maaf sama sekali, saya mohon maaf bukan bentuknya, bukan bentuk Allah. Karena itu tidak apa ya, tidak baik ya. Tapi kita beribadah seolah-olah kita diperhatikan dan kita membayangkan sifat Allah, bahwa Allah itu sangat maha pengampun. Membayangkannya bukan di pikiran, tapi di hati kita rasakan. Kita rasakan. Itu menurut saya pribadi. Mungkin seperti arti Itu. ihsan itu sendiri nggak teh? Ihsan itu kan Betul. kalau sawana tingkatan iman paling tinggi nggak sih? Iya kan? Antabudullah ka anaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ya nggak sih? Nah, Tapi kan maksudnya taruh di betul. sini bukan berarti kita melihat secara physically Allah tuh seperti ini. Mhm. Tapi taruh di sana mungkin lebih kekhusuan kita, kedekatan kita pada Secara Allah. sifat, ya betul. Itu Secara sifat zatiah. ya. Kalau misalkan kita tidak bisa membayangkan, ya udah kita berpikir aja kita lagi diawasi sama Allah, udah itu aja. Kita lagi diawasi nih. Nah ini terus untuk dan tadi dikatakan kita harus bisa menemukan cahaya. Gimana kita tahu cahaya itu ada di dalam diri kita? Cahaya itu adalah bisa dikatakan petunjuk atau giroh beribadah. Giroh kita ingin mengenal Allah lebih dalam, terus ingin berlama-lama dalam beribadah, itu salah satu cahaya. Itu salah satu cahaya dari Allah. Jadi kita tiba-tiba nih kita pengen sholat zuhur lama banget, kita pengen zikir lama banget. Itu yang dimaksud dengan cahaya. Jadi ketenangan kita dalam beribadah itu adalah cahaya Allah. Tuh, jadi kita perlu syukuri, dan tidak semua orang bisa merasakan itu. Kadang bisa merasakan, kadang tidak juga, ya tidak apa-apa. Baik, Alian mungkin ada tambahan untuk menjelaskan pertanyaan dari Andersa Yuda Ningsih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini ya yang kalau gimana caranya tahu cahaya itu di diri kita gitu kan. Udah masuk apa belum? Sebenarnya kalau ditarik ulang ya, karena kadang kita itu bingung bukan karena nggak tahu jawabannya, cuma susah jelasin gitu loh, ya kan. Tapi yang saya tarik di sini itu langsung akarnya aja ya, maksudnya langsung intinya. Jadi gimana kita tahu cahaya kita Allah itu udah turun atau enggak? Selain yang dijelaskan Fateh tadi, dalam artian untuk giroh dalam beribadah dan lain-lain, itu sebenarnya ada lagi. Satu, mungkin kita lebih semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dua, kita tidak mudah menilai orang lain. Jangan. Ya, tidak mudah untuk menilai orang lain, terlepas dia baik pun atau buruk pun, karena semua di mata Allah sama, ya kan. Seperti tadi, namanya kita itu harus, ya kan, hati itu kan wadah ya istilahnya. Kolot itu kan wadah. Untuk kita menjelaskan atau membuktikan kalau cahaya itu ada, ya kan, cahaya itu mulai masuk ke diri kita atau enggak, ya kita harus membuktikan apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah inginkan di orang-orang yang lahir di dunia ini. Kayak Rasul nih contohnya nih, gampangnya. Terlepas kita belum sampai derajatnya sampai Rasul, tapi kan memang sunnahnya Rasul kan harus tetap dilakukan, dari sunnah sholat dan terus yang sunnah yang jarang kita ingat itu satu, kadang kita ketika bertemu dengan suatu masalah, ya kan, kadang kita untuk bertemu dengan suatu masalah itu Qara'arabiyah al-Adawiyah itu hampir sama yang disebutkan sama Rasul. Kita belum bisa menikmati rasa syukur itu
ketika dapat musibah dan sama halnya seperti dapat nikmat, berarti cahaya itu belum sepenuhnya kita rasakan gitu. Kalau siapa itu Robiah Al-Adawiyah itu tokoh tasawuf. Kalau yang belum tahu, tokoh tasawuf itu apa ya, ilmu untuk menyucikan hati dan diri itu tadi. Jadi beliau itu kadang anak sendiri pun ngerasain itu kayak nancep kali gitu. Ini kok kayak nggak cocok ya ini dan lain-lain. Kayak misalnya musibah datang, anak belum bisa menikmati rasa itu. Itu cahaya sebenarnya udah turun, tapi belum kita rasakan. Jadi makna cahaya itu udah turun atau enggak, itu setelah benar-benar kita menerima apa yang Allah turunkan, apa yang Allah kasih, terlepas itu dari baik ataupun buruk, musibah atau bukan. Karena anak ngalamin sendiri gitu. Waktu anak nggak ngerasain kayak misalnya anak kemarin kan A1 itu nilai anak kan ikut Tomer ya, bahasa Turki nih, bahasa Turki. Ada namanya A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. A1, A2, B1, B2 dan lain-lain. Nah, A1 itu nilainya lebih rendah dari A2 sekarang. Kenapa? Karena aku nggak menerima. Aku nggak menerima nih, aku nilaiku jelek kayak gini. Enggak, bukan di situ. Terima, ya kan? Terima itu. Oh, ini berarti nilai anak jelek nih. Berarti anak harus lebih baik. Di situ ada kenikmatan. Nah, dikit. Di situ ada kita tuh menerima cahayanya Allah. Nah, maknanya seperti ini nih. Setelah itu aku di A2 ini belajar benar-benar kan. Sungguh-sungguh nih. Tak, gitu kan. Dan berusaha menjalani apa yang Allah mau gitu kan. Kan aku belajar, tandanya Allah mengizinkan. Tandanya Allah menurunkan cahaya di situ. Ya kalau aku menjalani itu dengan berbagai kesulitan, aku terima, aku jalani, aku nikmati dan syukuri. Disitulah kita merasakan benar-benar Allah itu hadir. Oh ini loh cahayanya Allah itu turun waktu ini gitu loh. Nah mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih untuk saudara lain dan saudara Fateh. Sudah jam 18.41, kita masih ada 2 pertanyaan terakhir. Yang terakhir itu dari Johanisa tadi. Sebelum terakhir ya pertanyaan dari Kun Cahyones. Ini kayaknya Cahyu stop nih. Tapi Tuhan memberikan akal kepada kita untuk berpikir, Ustadz. Kenapa dalam Al-Quran banyak dikatakan afala ta'qilun, afala tadhakkarun, afala tufakirun. Nah itu bagaimana? Mungkin bisa dijawab oleh Alian sebagai ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, mungkin kalau anak kan langsung aja ya. Ya. Kemarin itu skripsi anak bahas tentang tazkiyatun nafas. Jadi penyucian jiwa. Memang dari sudut pandang tafsir, tapi mufasir tasawuf gitu kan. Okay. Contohnya Al-Qushairi. Al-Qushairi itu beliau ulama tafsir satu, tapi beliau condongnya ke tasawuf. Tapi beliau punya kitab tafsir. Ya. Terus dalam artian kenapa di Al-Qur'an sering dijelaskan afalat tatafakkarun, afalat tadhakkarun dan lain-lain kan. Sebenarnya manusia itu pikirannya itu emang harus dipakai untuk berpikir yang positif, ya kan? Contoh nih, kayak kenapa sih kok bisa kayak gini gitu kan? Kadang kan kita nggak sadar nih, kayak ada perilaku ataupun kejadian yang ada di hadapan kita. Ya udah kayak ada kejadian, oh berarti orang itu nggak boleh, misalnya ada kecelakaan di depan kita, oh berarti orang itu melanggar kecelakaan. Padahal bukan itu, cuma maknanya itu. Al-Quran itu nyuruh kita untuk berpikir kenapa ada terjadi ini, apa yang harus ana lakukan, apa yang harus ana pikirkan. Oh ini nih berarti ana harus hati-hati, 1, 2. Oh berarti ana harus nih, mungkin dia nggak sholat nih kan, bisa jadi nggak sholat nih, ataupun di tengah jalan ya udah bablas saja sholatnya. Nah itu berarti kan ada yang salah di situ kan. Nah itu selain kita berpikir, kita juga zikir, dalam artian tazakkarun. Tazakkarun kan artinya berzikir ya. Kalau kata Imam Al-Qushairi, dalam berpikir dan berzikir itu sebenarnya jadi satu. Ya, kalau yang ada baca Risalah Qushairiyah karyanya beliau, buku tasawuf, itu
sebenarnya makna tazakkarun dan tatafakarun itu hampir sama. Cuma tazakkarun itu setelah, ya kan, setelah kita berpikir tadi, ya kan. Ketika kita berpikir, kita berzikir gitu loh. Tapi ketika kita berzikir, belum tentu kita berpikir. Tahu nggak? Jadi kita mengingat Allah nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kan kadang akal dilepaskan. Ya kan? Akal kan terlepas ya, udah dirasain aja. Tapi ketika kita berpikir, ya, ketika kita berpikir sesuatu, ini memang cahayanya dari Allah. Di situ kita juga berzikir. Mungkin itu dari saya. Dikit banyaknya. Baik, mungkin dari Fateh ada tambahan. Ini sebelum pertanyaan terakhir nanti ditutup oleh Johanisa tadi. Sebenarnya udah bagus sih, udah bagus tadi penjelasannya Alien tuh secara tafsir. Apa yang kita pikirkan itu bisa jadi itu kita zikirkan juga. Karena kan zikir itu tazakkur, berpikir. Kamu bukan menyebut, kamu menyebut itu karena kamu memikirkan. Ya kan? Kita kita memikirkan petunjuk Allah, kemudian kita terlintas di lidah kita, astagfirullahaladzim, kita berpikir dosa ini. Makanya saya juga punya guru di rumah. Makanya ketika kita berzikir kepada Allah, terutama istighfar, itu membayangkan. Jadi kita membayangkan dosa kita. Jadi zikir itu, istighfar itu bisa lebih berisi. At least yang dijelaskan sama saudara Alien secara tafsir, secara maknawi dan secara penjelasan sudah jelas sih. Baik, ini pertanyaan terakhir ya menutup seminar kita atau bincang-bincang sharing kita pada hari ini, yaitu pertanyaan dari Johanisa. Manusia didedahkan di sini itu maksudnya dipelajari atau apa ya, dengan yang mana dahulu? Maksudnya manusia itu mana sih harus dipelajari pertama kali, ibadah atau tauhid? Nah, monggo yang dari saudara Fateh mungkin. Kalau lebih kayak gitu tuh, mana sih harus dipelajari terlebih dahulu, ibadah atau tauhid? Ibadah atau tauhid? Kita tidak akan ibadah kalau kita tidak mengenal Allah. Tauhid. Jadi ilmu yang pertama yang diajarkan oleh misalkan orang-orang mu'alaf nih, setelah kamu selesai syahadat, ya maka harus dijelaskan Allah itu seperti apa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itunya dulu yang dipasangkan, tauhidnya dulu. La ilaha illallah. Allah itu apa sih selain Tuhan kita itu, zat dia itu apa? Habis itu dijelaskan sifatnya sifatnya uluhiyahnya dan lain sebagainya. Kemudian kita arahkan ke ibadah. Makanya yang lebih utama tauhid. Orang beribadah tanpa tauhid itu kosong, itu bohong. Gak mungkin orang beribadah kepada Allah kalau dia tidak punya pengetahuan tentang Allah. Itu gak mungkin orang mau mengenal. Misalkan kita ada undangan, ya kan, undangan presiden. Pasti kalau misalkan kayak kita datang undangan, oh ini siapa yang undang? Presiden. Undangan yuk sharing aja. Presiden yuk sharing. Kita kenal orangnya nih. Oh ya, oke, saya akan datang. Apa yang perlu saya siapkan ya? Mungkin hadiah atau mungkin THR atau baru. Karena kita mengenal orangnya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba datang surat, ini saya mau kemana ya? Ini siapa sih ini orangnya? Apa sih gitu? Datang sekedar datang, ya kan? Tidak ada artinya. Hanya datang misalkan di rumah ente, di rumah Tambusai, di yuk sharing. Nggak ada artinya. Apa ya? Saya mau bikin apa ya? Saya nggak kenal ente kok. Jadi tidak ada artinya sama sekali gitu. Tidak ada artinya beribadah tanpa tauhid. Tauhid dulu kita tancapkan, baru kita beribadah kepada Allah. Thank you. Baik, untuk saudara Rilan mungkin ada tambahan? Tadi apa? Mana yang didahulukan ya? Tauhid atau ibadah yang harus kita pelajari pertama kali? Sebenarnya ini kalau kata Ustadz Hamid ya, sebagai rektor kami dulu di Unida, Profesor Dr. Hamid, ada dalam beragama, khususnya kita Islam itu sendiri, kadang kita itu untuk
mencari jati diri, ya kan. Kalau kata beliau nih, anak ngutip kata beliau dulu baru dari anak. Kalau kata beliau, jangan ada dua belah pihak. Istilahnya kayak syariah dan tauhid. Itu bisa nggak sih duanya dipisahkan? Nggak bisa. Gitu. Dua karakter memang yang apa istilahnya dua jenis anak lupa apa kata beliau. Intinya tuh ini dua jenis yang berbeda tapi tetap satu jalan. Istilahnya air dan minyak, ya kan. Secara zat ini sama-sama cair, ya kan. Secara bentuk itu cair, tapi secara apa namanya kandungan beda. Jadi kalau dibilang apa tadi didahulukan ya? Dipelajari dahulu. Dipelajari dahulu. Kalau konteks untuk apa mu'alaf, ya mu'alaf. Kalau saran Ana, karena teman Ana ada yang mu'alaf dari Kristen ke Islam juga. Dia itu bingung. Karena Ana baru masuk kok langsung disuruh belajar syariah yang susah. Ana tuh kan susah, bahasa Arab ini nggak bisa. Kamu harus belajar bahasa Arab dulu. Gitu. Loh, aku lebih pengen mengenal Allah loh. Ini seperti apa, seperti ini. Iya, Ana tahu kayak gitu. Cuma mungkin secara syariahnya ditata pelan-pelan, dikit-dikit. Tapi kalau secara imannya itu tadi ya, ke Allah itu harus diutamakan. Itu kalau untuk konteksnya orang apa namanya yang baru masuk Islam. Tapi kalau yang sudah bawa Islam dari lahir itu bagaimana? Ya tadi dua hal ini bisa loh jalan bersamaan, bisa loh kaki kanan dan kaki kiri, ya kan? Itu ibadah dan apa tadi ibadah dan mengenal Allah. Ibadah dan akidah atau tauhid. Tauhid itu kan apa ya? Wahdah, ya kan? Untuk mengakui Allah itu ada. Untuk ibadah itu kan lebih kayak ritual, ya kan? Jadi tauhid itu spiritual dan ibadah itu ritual. Kenapa ritual dan spiritual kalau bisa dijalani dua-duanya bareng? Kenapa tidak gitu loh? Cuma ya di sini kita nggak bisa memaksa orang lain. Ana tuh harus ibadah dulu nih yang didulukan. Oh, Ana harus mengenal Allah dulu nih, enggak. Karena orang itu beda kenyamanan. Ya kan? Ana kok kalau terlalu ibadah Ana bukan ini ya, ini mungkin agak dalam lagi. Ini lebih kayak makrifat ya, lebih ke arah makrifat ya istilahnya. Ini kalau memang orang belum mengenal benar-benar makrifat, tolong jangan terlalu telan bulat-bulat ya istilah. Jadi ada teman Ana. Dia itu emang Islam, ya kan? Emang Islam. Tapi dia belum sepenuhnya bisa menjalani syariah. Tapi kalau bahasa tentang Allah itu bagus banget tuh, ada kayak gitu. Ada. Terus ada lagi teman yang sudah dia paham syariat. Tapi ketika dapat masalah, dia bingung. Seakan-akan Allahnya hilang, ya kan? Padahal dia paham syariah gitu. Nah, di sini kan ada suatu permasalahan bukan di konteks ibadah sama Allahnya, tapi pada dirinya sendiri. Gitu. Pada dirinya sendiri. Oh, dia ini belum mengenal sepenuhnya apa makna ritual ibadah itu tadi. Ataupun dia belum mengenal sepenuhnya apa makna spiritual ke Allahnya tadi. Jadi kalau keduanya ini ada yang kurang, coba istilahnya kaki kanan dan kaki kiri. Kaki kanan ini tauhid, ya kan? Kaki kiri namanya tadi ibadah, ya kan? Tauhid dan ibadah. Nah kalau sekarang kita lari kenceng yang kanan, kirinya pelan, bisa lari nggak kira-kira? Nggak bisa. Kalau kita larinya kenceng cuma tengah nih, ibadahnya aja, Allahnya kurang. Bisa lari nggak? Nggak bisa. Jadi kalau untuk mengenal Allah lebih dalam dan lebih bagus ataupun lebih baik dari sebelumnya kayak ulama-ulama itu, kata siapa kita nggak bisa mendekati derajat beliau? Bisa, selama kita mau menjalani dua ini. Jadi kita yang tahu sendiri kurang kita di mana, kita yang tahu sendiri kurang kita di ibadah, kurang kita di tauhidnya, ya itu harus kita tutup sendiri. Ini tuh dari saya.
Tamam. Ini terima kasih untuk saudara Fatih dan saudara Alian. Mungkin Anda sedikit menambahkan dari guru Anda juga almarhum Ustaz Jabal. Dulu Anda sering belajar itu pertama itu adalah mukodimah tentang mawaris ya. Kemudian ada why before what. Kenapa kita harus why dulu? Harus mengapa sebelum kita apa? Kenapa kita harus sholat? Bukan apa itu sholat, tapi kenapa kita harus sholat. Jadi kita memahami konteks sholat itu seperti apa, baru kita melaksanakannya. Nah, kalau kita mau sederhanakan, ini mungkin sedikit kalimat terakhir ya dari Ana. Dengan tauhid kita kuatkan ibadah, dan dengan ibadah kita sempurnakan tauhid. Mungkin gitu sih kalimat simpelnya. Jadi dua-dua hal ini sangat erat. Ya, itu konteksnya seperti kita, maka tidak ada pemisahan. Seperti itu. Jadi harus jalan berbarengan. Benar kata Alian tadi, menurut saya juga seperti sepatu kanan atau kaki kanan, kaki kiri harus berjalan berdampingan. Ya. Seperti itu. Baik teman-teman, ini sudah 18.55 waktu Turki, sebentar lagi, nggak sebentar lagi, 1 jam ke depan di sini akan melaksanakan buka puasa. Jadi kami sudah harus pamit undur untuk mempersiapkan buka puasa terakhir di bulan Ramadan ini, dan insya Allah di tahun ke depan kita bisa bertemu lagi pada Ramadan yang suci ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf, dan kami sekali lagi hanya mengingatkan ini sifatnya sharing. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, bisa langsung untuk konfirmasi atau konsultasi ataupun tabayun dan lain sebagainya kepada akun-akun kami. Insya Allah pun ini akan saya upload di Instagram. Nanti misalkan ada yang salah, oh ini tidak pas dengan kami, atau ini bertentangan, mohon agar bisa diselesaikan cara baik-baik, karena di media sosial biasanya dikit di-upload, dikit-dikit langsung jadi bermasalah. Jangan, karena sekali lagi ini sifatnya hanya sharing, sepemahaman dari kami yang belajar. Kami pun hanya orang yang masih menuntut ilmu dan masih kurang, sangat-sangat kurang. Jadi mohon bimbingan, mohon arahan dari antum-antum semua. Dan wabil khusus untuk kedua guru saya, Fatih dan Alian, terima kasih banyak atas waktunya. Jazakumullah khairan, tasyakur adaris, atas waktu yang diberikan. Boleh kata-kata dikit nggak? Boleh. Kata-kata dikit aja. Burun. Kata-kata dikit. Kalau dari saya ada sedikit kata-kata. Kenalah Allah, maka Allah akan mengenalmu. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingatmu. Alian mungkin ada kata-kata terakhir? Kalau Ana cuma satu nih. Insya Allah kita besok Idul Fitri nih. Insya Allah antum-antum akan Idul Fitri. Oh iya, mohon maaf lahir dan batin. Pemuda yang belum beristri. Oh iya. Moto hari ini. Aduh. Insya Allah. Mohon maaf teman-teman. Pesan-pesan tadi kan, saran dari Ana, kalau antum pengen yang paham bahasa Arab lah istilahnya, yang tahu nahwu, kaidah nahwu dan soroh, ini ada karyanya Imam Al-Qushairi, ya, Nahwul Qulub, bagaimana belajar mengenal Allah dan rahasia kehidupan melalui ilmu tata bahasa Arab. Jadi ini di sini ada, kalau antum nanti dicari di Indo, karyanya Wali Pustaka. Ini bagus, di dalamnya ini banyak makna tentang makrifat dan lain-lain, dan kaidah tentang nahwu. Jadi yang sering kita nggak pahami tentang nahwu, di situ ada, ternyata di nahwu itu, di Al-Quran itu juga ada maknanya. Mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih banyak untuk kedua guru saya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas ilmu yang disampaikan. Dan terakhir mungkin kami mengingatkan, ini sifatnya sharing. Jika ada yang kurang berkenan, bisa langsung japri ke saya, atau langsung japri ke Instagramnya Fatih atau Alian. Insya Allah akan kita cari jalan keluarnya, atau kita jelaskan kembali seperti itu. Dan mohon doanya, insya Allah yuk sharing dan Rumah Edukasi Mawaris akan terus berkolaborasi. Kedepannya akan mengadakan beberapa seminar lagi dengan tujuan yang lebih besar. Ya mungkin sekarang by Instagram, atau mungkin nanti by Zoom, atau mungkin secara offline dan online. Kita tidak tahu jalannya akan bagaimana. Tapi mohon doanya dari kedua guru saya agar acaranya bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi. Amin. Jazakumullah khairan. Amin, Allahumma amin. Selamat Siap berpuasa. Makasih kesempatannya, Say. Siap, nanti Sharing. diundang lagi. Ya. Nanti kita collab lagi dengan Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Iya, kita sharing-sharing. Astaghfirullahaladzim. Siap. Dan selamat berbuka. Afiatul sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin, teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin.